Yang selanjutnya terkait dengan keberpihakan. Jadi tadi ada beberapa yang keberpihakan terhadap guru-guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas, kemudian juga sudah mengabdi di atas 3 tahun, kemudian juga THK 2 dan sebagainya. Sebetulnya tadi di paparan kami dan Kemendikbud juga sudah kami sampaikan bahwa pertama untuk mereka itu untuk guru yang berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik ya, dan telah mengajar 3 tahun, itu akan diberikan penambahan nilai sebesar 15%. 15% dari total seleksi kompetensi teknis. Kemudian guru untuk K2 ya, K2 itu akan diberikan juga penambahan nilai sebesar 10%. Kemudian tadi ada penambahan nilai karena sertifikat pendidik sebesar 100%, kemudian disabilitas sebesar 10%. Itu sifatnya akumulatif, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan adalah guru K2, kemudian juga telah berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan 15 plus 10, 25% penambahan nilai. Dan itu akan diperhitungkan di awal sebagai perhitungan untuk nilai ambang batas. Artinya nilai awal tersebut, kemudian nanti nilai berapa yang akan diperoleh, itu ditambahkan sebagai penghitungan nilai ambang batas. Kemudian juga guru-guru yang dihonorer di sekolah dan guru K2 tersebut itu akan diikutkan pada kesempatan pertama terlebih dahulu. Itu belum ada rivalnya, belum ada kompetitornya, di mana guru swasta dan guru dari lulusan yang baru yang dari yang PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sebagainya itu belum boleh mengikuti terlebih dahulu. Mereka diberi kesempatan terlebih dahulu. Itu juga salah satu merupakan afirmasi keberpihakan terhadap guru-guru yang tadi yang kami sampaikan, guru honor di sekolah yang kemudian menetap telah mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik, ataupun terhadap guru-guru K2. Penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai. Karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada beberapa juga pengaturan bahwa nanti nilai ambang batas di seleksi kompetensi pertama, kedua, dan ketiga itu dapat dipergunakan. Jadi kalau seandainya ada di seleksi pertama itu lulus ambang batas tapi kemudian tidak menang peringkatnya, maka kemudian dia bisa menggunakan nilai ambang batas tersebut di seleksi kedua dan ketiga, dengan catatan bahwa pada seleksi kompetensi kedua pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Jadi kalau di seleksi kompetensi pertama misalnya memilih guru PPKN SMP, maka di seleksi kedua yang bersangkutan memilih guru PPKN SMP, maka nilai tersebut masih bisa dipergunakan. Ini hanya ada beberapa ketentuan lain terkait dengan apabila nilai kelulusan akhirnya sama, kemudian nanti akan ditentukan secara berurutan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, kemudian nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kalau masih sama juga nanti nilai wawancara yang paling tinggi yang akan kita gunakan. Kalau masih sama juga nanti yang terakhir kita gunakan adalah usia yang paling tinggi yang kita akan pilih. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan seleksi nantinya. Itu ada masa sanggah yang kita terapkan juga. Jadi nanti ada begitu pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun seleksi kompetensi, nanti kita terapkan ada pengajuan masa sanggah paling lama 3 hari sejak seleksi diumumkan. Kemudian nanti Kemendikbud dalam hal ini sebagai panitia seleksi akan menjawab sanggahan tersebut paling lama dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
Saya kira demikian. Oh, ini terkait, maaf, ini terkait dengan pengangkatan. Jadi tadi disampaikan untuk seleksi ada seleksi pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan pada dasarnya nanti kalau seleksi pertama sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, yang rencananya pada bulan Agustus, kemudian nanti bulan Oktober sudah diumumkan, itu langsung bisa dilakukan pemberkasan dan pengangkatan di BKN untuk yang pertama, untuk yang lulus di seleksi pertama. Kemudian di seleksi kedua demikian juga, nanti Oktober dilaksanakan seleksi, begitu lulus juga bisa langsung diangkat. Kemudian di seleksi ketiga juga pada bulan dilakukan hal yang demikian. Saya kira demikian Bapak Pimpinan dan anggota DPR yang kami sampaikan dari Kementerian Pan-RB. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Ari, Dokenaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB. Saya kira ini mungkin sudah banyak dicatat oleh anggota karena ini yang minta klarifikasi itu terutama ya ke Kemenpan RB ini karena katanya yang memotong usulan dari daerah dan sebagainya Kemenpan RB dan seterusnya. Ini yang terkait dengan yang 1 juta. Tapi kalau yang ini sama ya, yang 34.000 sekian dari P3K ini data-datanya sama dan memang tinggal peng-SK-an dan ada progres sih, cuma memang dari tinggal